Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah mengasihi bumi dan segala isinya. Allah mengasihi bumi dan segala isinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang kita renungkan hari ini merupakan Mazmur yang mengisahkan Daud yang memuji Tuhan ketika ia membawa tabut perjanjian Allah kembali ke Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana Raja Daud membawa tabut tersebut. Ia menari-nari di depan tabut tersebut, dan setiap 6 langkah ia mengorbankan seekor anak lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ini dapat kita lihat di 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Ketika Daud melakukan hal tersebut, Michal anak perempuan Saul memandang rendah Daud. Mengapa? Karena Michal beranggapan bahwa masa seorang bangsawan, seorang raja yang adalah seorang yang dihormati, disanjung dan dipuji-puji, justru merendahkan dirinya di hadapan umat Allah dengan cara menari-nari. Daud atas pelecehan tersebut, ia menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut karena Allah yang telah memilihnya dan menetapkannya sebagai raja. Ia tidak malu karena yang tertinggi dan yang layak untuk disembah hanyalah Allah semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan nats ini, paling tidak kita dapat membagikan 3 bagian, yakni yang pertama, ajakan untuk memuji Tuhan. Dalam kesadarannya yang tinggi, Daud mengajak seluruh umat Tuhan untuk memuji Allah, dan Daud sendiri memulai melakukannya, yang disambut oleh seluruh umat dengan berkata, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Daud memuji Allah tidak bergantung kepada orang lain, tidak juga bergantung pada rutinitas atau atas dasar kata orang, melainkan dari dalam dirinya. Sekalipun ia seorang raja yang dipuja-puji, bahkan disembah oleh rakyatnya, tetapi ketika ia di hadapan Allah, ia bukanlah siapa-siapa. Daud memulai dari dirinya untuk menyembah Allah dan berkomitmen, karena dialah seorang pemimpin yang diikuti oleh rakyat yang dipimpinnya. Sebagai seorang raja, bisa saja Daud berkata bahwa biarlah imam-imam saja yang melakukan penyembahan itu, dan ini dasar Michal mengolok-oloknya. Tetapi Daud tidak melakukan itu, karena ia sadar bahwa semua manusia di muka bumi ini, baik sebagai raja atau rakyat, miskin atau kaya, budak atau hamba, putih atau hitam, semuanya sama di hadapan Tuhan.
Ia sama sekali tidak memandang martabatnya yang harus dipertahankan ketika berada di hadapan Allah. Justru ia menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang raja tidak lebih tinggi daripada Allahnya. Pribadi yang seperti ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang telah dewasa di dalam iman dan kepercayaan kepada Allah. Bagian kedua adalah manusia tidak pantas untuk dipuji. Daud sebagai bangsawan dan raja, ia bisa saja menganggap dirinya sebagai seorang yang patut dipuji dan disembah atau diagung-agungkan. Seperti halnya bangsa kafir yang menganggap bahwa raja itu adalah dewa dan ia layak disembah atau dimuliakan. Tetapi di ayat yang ketiga dan keempat, Daud berkata bahwa jangan percaya kepada bangsawan. Dengan kata lain bahwa Daud berkata bahwa janganlah percaya kepadaku atau kepada yang lain yang berstatus sebagai bangsawan. Janganlah menaruh keyakinanmu kepadaku dan kepada mereka. Jangan memupuk harapan-harapanmu. Janganlah terlalu yakin akan ketulusan mereka, sebab telah nyata siapakah mereka dan apa tujuan yang terselubung di dalam hati mereka. Janganlah terlalu yakin dengan keteguhan pikiran mereka dan kesetiaan mereka. Ada kemungkinan mereka akan mengubah pikiran mereka dan juga melanggar janji-janji mereka. Sekalipun mereka dianggap bijak, tetapi mereka adalah keturunan Adam yang berdosa dan telah tercemari oleh dosa itu sendiri. Selain daripada itu, Daud juga menyampaikan kelemahan raja dunia atau bangsawan, yakni mereka pasti akan mati dan kembali kepada tanah. Dan ketika mereka kembali ke tanah, maka kuasa dan pengaruh mereka juga akan berakhir. Mereka bukanlah pribadi yang abadi, yang dapat menjamin bahwa hidup manusia di bawah kepemimpinan mereka tidak akan terjadi apa-apa. Mereka hanyalah seonggok daging yang suatu saat kelak kembali kepada tanah ini. Daud menyampaikan bahwa hanyalah Allah yang patut disembah dan dialah yang layak menerima pujian dan penyembahan manusia. Bagian ketiga adalah alasan Daud memuji Allah. Di ayat yang ke-6 sampai 10, Daud menyampaikan alasannya mengapa manusia hanya percaya kepada Allah, yakni yang pertama, karena Dia Allah pencipta segalanya. Artinya, segala makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk Daud, termasuk bangsawan-bangsawan, mereka ada karena dijadikan oleh Allah. Semuanya harus tunduk dan bergantung kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bergantung pada dirinya sendiri. Sehingga Daud tidak mengklaim diri sebagai Allah yang patut dipercayai oleh seluruh umat Tuhan. Karena manusia bergantung kepada Allah, maka manusia hanya patuh pada kendali dan rencananya Allah. Yang kedua, karena Dia Allah yang memelihara manusia. Selain Daud menyadari bahwa Allah adalah pencipta, ia menyadari bahwa Allah juga adalah Allah yang memelihara. Ketika manusia mengalami segala bentuk pergumulan, baik itu sakit penyakit, penganiayaan, rasa aman, kebutuhan, dan lain sebagainya, Allah hadir untuk menjadi penyembuh dan pemelihara mereka. Hal ini terbukti ketika Ia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkannya. Ia juga memberikan kebutuhan bagi mereka yang kekurangan. Ia membela mereka yang teraniaya, bahkan Ia mendamaikan mereka yang bertikai. Ini adalah bukti pemeliharaan Allah yang tidak mampu dilakukan oleh raja-raja dunia, bahkan bangsawan-bangsawan. Sehebat apapun kebijaksanaan mereka, kekayaan mereka, tidak akan pernah sanggup melakukan pemeliharaan itu selain daripada Allah sendiri. Yang ketiga, mengapa manusia harus mempercayai Allah adalah karena Allah lah yang mampu menegakkan keadilan seadil-adilnya. Orang benar akan dibenarkan dan orang fasik akan dihukum. Raja-raja dunia termasuk Daud sendiri tidak akan pernah sanggup menegakkan keadilan seadil-adilnya. Realitasnya adalah bahwa bangsawan berpihak kepada orang yang kuat atau orang yang kaya meskipun mereka salah, dan orang miskin
Orang yang termarginalkan itu justru itulah yang disalahkan meskipun mereka benar. Daud sendiri mengaku itu, bahwa dirinya sendiri bukanlah raja yang sebaik Allah sendiri dalam menegakkan keadilan dan kebenarannya. Yang keempat adalah karena kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Yang terakhir, alasan Daud mengapa Allah saja yang harus dipercaya manusia, karena kerajaan Allah tidak akan pernah berkesudahan. Kerajaan Daud dan kerajaan dunia ini pasti ada masa berakhirnya jabatan itu. Bisa karena meninggal dunia, karena usia sudah tua, bisa juga karena mengundurkan diri, dan bisa karena dilengserkan dari tahtanya. Namun kerajaan Allah tidaklah demikian. Tidak ada satu kuasa yang mampu menjatuhkannya. Kerajaannya tetap untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya harapan manusia hanya diberikan kepada Raja yang kekal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pemaparan di atas, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini sesuai dengan tema renungan kita tadi, Allah mengasihi bumi dan segala isinya. Yang pertama adalah marilah kita memuji Allah. Kita sebagai orang-orang percaya, siapapun kita dan jabatan apa yang kita miliki, marilah kita memuji dan memuliakan Allah. Jangan kita bergantung kepada kata orang lain tentang kita, tetapi pujian itu datang dari hati kita yang terdalam. Secara khusus kita pemimpin-pemimpin, baik pemimpin agama, keluarga, organisasi, pemerintah, dan lain sebagainya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa bukan pekerjaan kita hal memuji dan menyembah. Mari kita mengambil bagian dan terlibat dalam penyembahan kepada Allah. Kalau kita telah memulai dari diri kita sendiri, yakinlah orang lain pun akan turut mengikuti kita. Yang kedua, jangan kita mengandalkan manusia. Manusia adalah pribadi yang fana dan tidak mampu dijadikan tumpuan harapan sesamanya. Apalagi di dalam diri kita ada sifat meninggikan diri, seakan kita adalah Allah. Hal ini sangat ditentang oleh Allah hingga Ia berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Pengharapan kita hanyalah kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan kemurahan. Manusia hanya mengecewakan kita, bahkan hanya kepentingan mereka semata yang mereka pikirkan. Dari luar kelihatan baik dan bijaksana, tetapi di balik itu semua mereka hanya memanfaatkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan dan situasi kita. Yang terakhir adalah marilah kita percaya kepadanya seumur hidup kita. Karena Allah mengasihi dunia ini, maka kita pun harus mempercayainya seumur hidup kita. Karena Dia adalah Allah pencipta kita, Allah pemelihara kita, Allah yang adil memperlakukan kita, bahkan kepemimpinannya kekal dan tidak mampu digoyahkan. Kita meyakini bahwa Dia akan selalu hadir dalam setiap keadaan dan pergumulan kita, dan menyertai kita senantiasa hingga kita mampu menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita itu. Marilah kita menjadi Daud masa kini, sekalipun ia dipandang rendah oleh orang lain, tetapi ia tetap menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, sehingga ia pun menjadi raja yang baik dan memiliki keturunan-keturunan yang hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.